Shalom kakak, om, tante, opa, oma. Dalam program live ini kita akan belajar Alkitab lebih dalam lagi dengan menggunakan bahasa yang lebih santai. Semua bisa bertanya lewat kolom komentar. Dan jika ada yang ingin butuh bantuan doanya juga bisa dituliskan di kolom komentar yang ada di bawah ini, mau yang ada di YouTube maupun yang ada di Facebook. Juga mohon dukungannya dengan like, subscribe, dan tekan tanda loncengnya. Jika ada yang ingin mendukung lewat dana, bisa diserahkan lewat nomor rekening yang tersedia di kolom deskripsi. Dan lebih dari segalanya, dukungan doanya ya, agar program ini bisa menjadi berkat bagi banyak orang dan akhirnya menyenangkan hati Tuhan. Oh iya, acara ini akan menemani kita semua di setiap malamnya ya. Selamat mengikuti, Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam semuanya. Seperti biasa kita sebelum mulai program ini kita sama-sama berwaktu dengan Tuhan. Mari dengan hati kita sendiri. Lord, I stand in the midst of a multitude of those from every tribe and tongue. We are your people, redeemed by your blood, rescued from death by your love. There are no words good enough to thank you. There are no words to express my praise. But I will lift up my voice and sing from my heart with all of my strength. Hallelujah, hallelujah, hallelujah to the Lamb. Hallelujah, hallelujah, by the blood of Christ we stand. Every tongue, every tribe, every people, every land, giving glory, giving honor, giving praise unto the Lamb of God. Lord, we stand by grace in your presence, cleansed by the blood of the Lamb. We are your children, called by your name. Humbly we bow and we pray. Release your power to work in us and through us.
see your glory revealed and worship you. Hallelujah, hallelujah, hallelujah to the Lamb. Hallelujah, hallelujah. By the blood of Christ we stand. Every tongue, every tribe, every people, every land, giving glory, giving honor, giving praise unto the Lamb of God. Every knee shall bow, every tongue confess you are Lord of all. Hallelujah, hallelujah, hallelujah to the Lamb. Hallelujah, hallelujah. By the blood of Christ we stand. Every tongue, every tribe, every people, every land, giving glory, giving honor, giving praise unto the. Sing it again. Hallelujah, hallelujah, hallelujah to the Lamb. Hallelujah, hallelujah. By the blood of Christ we stand. Every tongue, every tribe, every people, every land, giving glory, giving honor, giving praise unto the Lamb of God. Giving praise unto the Lamb of God. Giving praise unto the Lamb of God. Jesus Christ, Lamb of God. Ya, Tuhan Yesus adalah anak domba Allah yang mesti kita berikan segala-galanya kemuliaan hanya bagi Tuhan, saudara ya. Dan sebelum mulai kita tadarusan Injil Markus pasal yang baru ya, pasal yang ke-10, ya nggak sadar aja gitu ya, lewat ternyata udah pasal 10 aja saudara ya. Dan meskipun di Markus ini hampir kita setiap pasal dibagi 2, tapi sudah pasal 10 yang notabene udah setengah jalan lebih saudara ya. Jadi memang kalau kita baca Alkitab itu ya tidak dengan target gitu ya. Karena jujur aja ini juga apa namanya, ketika saya mengajar begini ya ini baru bagi saya. Karena biasanya saya kalau ngajar orang dulu ya paling nggak ada satu pasal kah ya. Zaman dulu bahkan saya menekankan kalau bisa ya 5 pasal supaya setahun itu selesai gitu ya. Tapi untuk mengajar ya saya baru kali ini ya mengajar lewat platform sekarang ini digital. Dulu kan di kelas-kelas gitu ya, atau ketemu di persekutuan doa gitu ya. Dengan nyantai aja ya tergantung Roh Kudus aja gitu ya. Mau bisa satu pasal sehari, yang penting kurang lebih 1 jam gitu ya. Dan ternyata lewat juga itu, cepat juga ya. Jadi memang membaca Alkitab tuh enaknya harusnya begitu saudara ya. Jadi nggak dikejar target, harus berapa pasal, harus berapa ayat sehari. Yang penting kita baca, kita masuk ke dalam cerita itu ya. Kita seolah-olah ada dalam cerita itu. Kita ngebayangin tokohnya bagaimana mengalami Tuhan, bicara sama Tuhan, ditegur Tuhan ya. Jadi supaya kita bisa meresapi kebenarannya gitu ya. Dan ya entah itu kita sehari bisa cuman 1 ayat kah ya, satu perikop kah ya, puji Tuhan aja ya, 1 pasal puji Tuhan. Yang penting setelah baca Alkitab tuh kita dapat sesuatu, dan itu bisa kita renungkan dulu supaya membekas benar-benar di hati kita yang paling dalam ini, sehingga akhirnya kita bisa mengikutinya atau menjalaninya sesuai dengan apa yang kita sudah dapatkan dari firman Tuhan itu. Dan saya jujur meskipun gaya baca Alkitab saya sudah seperti itu sejak bertahun-tahun yang lalu, tapi karena ini konsepnya mengajar ya, konsepnya berbagi ya, banyak juga sesuatu yang saya dapatkan saudara ya. Mungkin karena saya berbagi ini, karena punya tanggung jawab berbagi ini, punya tanggung jawab tanda kutip mengajar, karena saya bukan cuma membaca Alkitab untuk saya, tapi juga untuk banyak orang ya, untuk saudara yang saya nggak tahu berapa orangnya. Jadi ada tanggung jawab lebih gitu ya. Jadi menggalinya juga lebih effort lagi ya, sehingga dapatnya juga
luar biasa banyak. Saya diberkati, saudara ya, lewat PASE. Padahal PASE adalah saya sendiri gitu kan. Ini hal yang menarik. Jadi begitu juga kita, ya. Bapak Ibu juga nanti ketika baca Alkitab sendiri, Bapak Ibu ketika merenungkan dengan apa yang saya sudah bagikan triknya gitu ya, Bapak Ibu akan diberkati oleh dirimu sendiri loh saudara. Jadi ketika kita baca Alkitab, Alkitab itu memberkati kita ya. Kan kita yang baca kita diberkati. Karena itu yang paling penting sebenarnya ya. Setiap manusia Kristen tuh sampai pada titik itu. Jadi pemahamannya akan Tuhan itu ya lebih banyak didapatkannya, dihidupinya lewat pergumulan pribadinya, yang menggumuli Alkitab dengan sungguh ya. Pendeta nantinya, gereja nantinya, persekutuan doa nantinya, firman Tuhan yang di-sharingkan lewat sosial media nantinya itu hanya tambahan saja ya, hanya bumbu-bumbu supaya kita mendapatkan sesuatu yang beda, sehingga ya kalau dalam kehidupan kalau kita makan nasi telur kan bosen. Sometimes kita di tengah-tengah pengen ya ada tempe lah, kadang-kadang kalau ada berkata pengen ikan, pengen ayam gitu kan saudara. Jadi tapi main course-nya atau menu utama sehari-hari kita ya yang kita mampu gitu, yang kita bisa gitu ya. Sama dalam pembacaan Alkitab juga saya berharap semuanya saudara mencapai titik itu ya. Sehingga nanti andai kata Tuhan izinkan di kemudian hari gereja nggak ada lagi, hamba Tuhan seperti saya pengkhotbah gini susah untuk menyampaikan firman Tuhan lagi karena masanya saat itu mungkin sudah begitu luar biasa mengintimidasi dan juga membuat kita susah untuk speak up seperti sekarang ini ya kan Bapak Ibu jadi tidak kehilangan kendali gitu karena sudah terbiasa mendalami Alkitab sendiri ya. Saya yakin ada masanya nanti kita akan seperti itu ya. Gereja mula-mula kan juga mengalami hal itu. Yang tadinya fokus pada 12 rasul, tapi karena gereja mulai teraniaya, orang Kristen mulai teraniaya, rasul-rasul mulai dikejar-kejar ya. Gereja, ya dalam hal ini orang Kristen, di abad-abad pertama di gereja mula-mula itu mulai belajar sendiri, mulai merenungkan sendiri. Memang efeknya nanti akan ada nyeleneh-nyeleneh di sana-sini. Bagi saya yang penting kalau kita jujur, yang penting kalau kita benar-benar tulus, kita benar-benar dekat sama Tuhan. Andai kata kita menafsirkan Alkitab dengan angle yang berbeda gitu ya, agak nyeleneh dikit, Roh Kudus masa sih tidak tolong kita gitu. Yang penting kitanya terus bukan jadi besar kepala, bukan merasa jadi hebat kayak ahli Taurat gitu, tapi terus mau belajar, terus minta maaf sama Tuhan kalau pemahaman kita salah, minta tolong sama Roh Kudus supaya kita ditolong bisa punya pemahaman yang benar. Hari-hari kita lewati dengan doa yang seperti itu, pengharapan yang seperti itu. Masakan Tuhan yang kita sembah ini terus membiarkan kita tersesat dengan pemahaman kita yang salah? Kan itu pertanyaannya, apakah seperti itu Tuhan kita? Kan tidak, saudara. Jadi salah menafsirkan bagi saya oke saja di pandangan orang, ya. Tapi ketika kita yang menafsirkan suatu ayat dan dianggap sesat oleh orang lain, dianggap salah oleh orang lain, kita berusaha untuk memperbaiki diri, kita berusaha untuk upgrade, kita berusaha untuk terus mengandalkan Roh Kudus. Yang saya bilang tadi, masakan Roh Kudus tidak akan memberikan kita pertolongannya, itu saudara ya. Dan saya yakin akan sampai di masa itu nantinya. Entah gimana kondisinya, saya masih meraba-raba saudara ya. Tapi saya bisa ngebayangkan ada masanya nanti kita berkumpul lagi udah susah ya. Seperti hari-hari ini kita berkumpul susah karena pandemi. Tapi besok bukan karena pandemi, tapi karena kekuasaan yang berkuasa luar biasa pada dunia di akhir zaman. Dan itu dilatar belakangi oleh iblis atau Satan yang memang nanti berkuasa atas dunia ini ya, benar-benar real dia berkuasa ya, menjadi tuan atas banyak manusia di bumi ini. Dan kita harus siapkan diri ya. Kalau Bapak Ibu masih mengandalkan pendeta, mengandalkan saya, mengandalkan gereja, mengandalkan doa, mengandalkan persekutuan doamu, hamba-hamba Tuhan, gembalamu dan lain sebagainya, saya takut Bapak Ibu akan kehilangan kendali. Saya takut Bapak Ibu akan kehilangan mentor, kehilangan ya pegangan. Karena selama ini yang kau percayai sebagai seorang Kristen, yang kau percaya Alkitab sebagai firman Tuhan itu ya kau hanya dapatkan dari mereka. Ketika mereka tidak lagi bisa terkoneksi dengan kita, ketika mereka tidak lagi bisa mempengaruhi kita, saya takut Bapak Ibu akan kehilangan arah ya. Makanya program ini diadakan sebelum masa itu ya. Jadi program ini filosofinya dalam sekali saudara kalau bagi saya. Dan itu kenapa saya membuat ini semangat sekali ya.
Kalau mau dilihat viewernya semakin lama semakin turun, tapi saya nggak peduli dengan itu ya. Ya, karena memang di akhir zaman ini kan Alkitab katakan nanti banyak orang akan mencari pengkhotbah, mencari khotbah yang sesuai dengan telinganya sendiri. Ya, saya menganggap itu hal yang biasa. Ketika kita idealis, ketika kita benar-benar mau menyenangkan Tuhan, nah banyak apa yang kita sampaikan tidak disukai orang, dan itu akan menjadi pengaruh buat kita karena kita tidak lagi populer, kita tidak lagi diikuti banyak orang. Ya, itu sesuatu yang Alkitabiah. Ya, saya tetap akan di dalam form ini, ya, lepas Bapak Ibu suka apa tidak suka gitu ya. Tapi yang penting saya terus melanjalankan apa yang Tuhan perintahkan kepada saya. Sambil tentu saya mengembangkan kapasitas saya lewat program ini. Saya coba berusaha kemas dengan lebih bagus ya. Terus juga saya berusaha untuk memperbaiki muatan-muatannya ya. Tapi lebih daripada itu, soal ya kayak subscriber, kayak viewer, kayak like, dislike itu nggak penting lagi buat saya. Kalau mau dikasih like ya puji Tuhan, mau ditonton ya puji Tuhan, mau di subscribe channel kami puji Tuhan, ya, mau di share program kami kepada orang lain ya puji Tuhan. Ya, saya makanya nggak pernah lagi ngomong begitu, kayak saya ngomong di awal saja. Ya, jadi kalau di awal Bapak Ibu yang mengikuti saya sudah paham, ya mestinya nggak perlu saya ingatkan terus menerus gitu kan. Kita bukan cuma anak yang terus sebagai anak sampai mati kita kan tumbuh jadi orang yang lebih dewasa gitu ya. Jadi saya sudah mengajak Bapak Ibu untuk kerjasama ya. Kalau Bapak Ibu diberkati lewat program ini ya kerjasamanya tahu dong ya lewat sosial media saudara, kenalkan program ini kepada yang lainnya, di-share program ini supaya banyak orang ya akhirnya mengerti juga ada program ini, dan siapa tahu mereka tergerak dan akhirnya bertumbuh bersama dan pengaruh komunitas kita semakin luar biasa gitu saudara ya. Oke, kita doa saudara ya. Makasih Tuhan buat malam hari ini kami belajar hari ini dari Markus pasal 10. Berkati kami agar apa yang akan kami baca sebentar benar-benar jadi berkat buat kami semuanya. Jangan satupun kami yang kau lalui, berikan hikmat, marifat, kebijaksanaan, pengertianmu kepada kami sehingga ayat-ayat yang kami baca menjadi terang benderang. Haleluya. Amin. Siapkan Alkitab saudara-saudara. Tuhan, ini tugas kami. Beri keberanian bagi kami. Ya, ada perikopnya diberi judul perceraian, saudara ya. Perceraian. Ya, sama-sama kita baca, saudara ya. Perikop ini soal perceraian. Dari situ Yesus berangkat ke daerah Yudea. Jadi udah turun ke bawah dari Galilea, dari sekitar danau, Kapernaum dan sekitarnya. Dia turun ke bawah ke wilayah Yudea atau provinsi Yudea. Yudea itu ibu kota ya, atau kota terbesar ya tentu Yerusalem. Ada Bethlehem di situ, saudara ya. Dan ke daerah seberang sungai Yordan, dan di situ pun orang banyak datang mengerumuni dia. Dan seperti biasa ia mengajar mereka pula. Maka datanglah orang-orang Farisi dan untuk mencoba Yesus mereka bertanya kepadanya, apakah seorang suami diperbolehkan menceraikan istrinya? Tapi jawabnya kepada mereka, apa perintah Musa kepada kamu? Jawab mereka, Musa memberi izin untuk menceraikan dengan membuat surat cerai. Lalu kata Yesus kepada mereka, justru karena ketegaran hatimu lah maka Musa menuliskan perintah itu untuk kamu. Sebab pada awal dunia Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikian mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Ketika mereka sudah di rumah, murid-murid itu bertanya pula kepada Yesus tentang hal itu. Lalu katanya kepada mereka, barang siapa menceraikan istrinya, lalu kawin dengan perempuan lain, ia hidup dalam perzinahan terhadap istrinya itu. Dan jika istri menceraikan suaminya dan kawin dengan laki-laki lain, ia berbuat zina. Nah saudara, gimana pandangan saudara soal perceraian ini? Ya. Perhatikan baik-baik bahwa yang difokuskan oleh orang Kristen ya saudara, manusia itu, makanya saya bilang penuh dengan kedagingan. Saya pun kalau mau diakui ya iya, karena nggak bisa dipungkiri kita masih hidup di dunia.
ada pengaruh daging yang masih ada, pengaruh duniawi yang masih ada apa ya? Ya, keterikatan terhadap dunia ini. Mau nggak mau kita masih di dunia ini. Saya belum selesai untuk berjuang mengalahkan kedagingan saya. Saya belum selesai berjuang untuk menjadi manusia yang benar-benar fokusnya hanya kepada Tuhan. Saya masih terus berjuang. Saya harus akui itu, saudara. Masih banyak sisi-sisi lain yang mungkin satu sisi sudah saya garap, sudah benar. Sisi lainnya belum beres. Sedang digarap ini, masih sisi lain yang belum tersentuh, saudara. Dan ya, itu yang harus kita perbaiki, saudara. Itu yang harus kita sadari, bahwa manusia ini punya kedagingan yang kuat sekali. Sehingga orang tuh kalau manusia Kristen, manusia yang sudah Kristen, sudah beragama Kristen, itu tidak mau terus mengusahakan dirinya untuk menjadi semakin sempurna seperti Kristus. Ya, maka masalah yang timbul adalah ketika dia sedang ada masalah, ya, ketika dia sedang ada problem, dalam konteks cerita ini, perikop ini, problem rumah tangga, maka akan mudah gitu ya untuk mengambil kesimpulan bahwa ya bercerai. Ya. Kenapa? Karena ya Musa juga mengizinkan perceraian. Ya. Bahkan kalau dalam perikop lain, ya bercerai boleh karena zina. Ya. Nanti kalau ada ayat itu kita coba bahas, saudara ya. Tapi konteks ayat ini kan, dalam konteks ayat ini ternyata orang Farisi bertanya kepada Yesus dengan niat kembali mencobai. Orang Farisi itu begitu. Ya. Gimana, guru? Boleh nggak suami menceraikan istrinya? Ya. Yesus gampang sekali jawabnya. Ya. Apa perintah Musa? Karena orang Farisi kan percaya kepada ketetapan Musa. Ya, kemudian mereka menjawab, Musa memberi izin untuk menceraikannya dengan membuat surat cerai. Ya. Nanti Bapak Ibu bisa lihat konteksnya ya. Nanti kalau di Alkitab kita, Bapak Ibu punya Alkitab, terus itu pasti ada footnote-nya, ada catatan kakinya. Ya. Jadi kalau di Alkitab kita di Markus pasal 10 soal perceraian ini, saudara ya. Ya, sebentar saya lihat. Ya, kalau kita punya Alkitab bentuk buku, ada kita cari perceraian yang terkait itu. Karena ayatnya di ayat 4 tuh ya. Jawab mereka, Musa memberi izin untuk menceraikannya dengan membuat surat cerai. Bapak Ibu, di situ ada footnote-nya, Ulangan 24 ayat 1 sampai 4. Coba dilihat Ulangan 24 ayat 1 sampai 4. Perintah ketika Musa berkata boleh cerai kalau berikan surat cerai ya. Apa latar belakangnya? Itu kan mesti kita dalami. Ya, kenapa harus seperti itu? Nah, kalau kita merunut pada masa lalu, konteksnya kita kejadian itu, kenapa Musa mengizinkan orang bercerai? Ya, itu karena memang budaya saat itu seperti itu di tengah orang Israel. Mereka kan hidup dari Mesir, saudara. Ya, mereka dari Mesir yang ya kedagingannya begitu kuat. Mereka pernikahan itu juga bukan seperti konsep sekarang ini ya. Ada selebrasi di gereja, pemberkatan nikah bahasa kita sekarang. Kemudian ada didoakan pendeta ya. Terus ditumpangi tangan ya, ada janji nikah. Kemudian juga habis itu semua belum selesai, akhirnya ada resepsi. Di resepsi juga ada doa-doa dari tamu-tamu, ada acara-acara adatnya di situ. Zaman dulu Bapak Ibu pernikahan nggak seribet ini gitu loh. Nggak ada gereja saat itu. Hanya adat saja, keluarga satu dengan keluarga lain, yang anak-anak mereka mau berumah tangga ya dipertemukan ya. Nggak ada acara ribet pemberkatan dan lain sebagainya seperti gereja hari ini, saudara. Ya, saat itu belum tertata. Ya, bahkan agama Yahudi kan nggak ada. Yang ada itu adalah kepercayaan. Ya, perhatikan ya, kepercayaan kepada Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub. Ya, ini sama seperti sekarang ini di Indonesia ada agama-agama dan ada kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa. Dan kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa itu bukan satu kelompok, bukan cuma satu, banyak. Caranya macam-macam. Orang-orang ini tidak beragama, tidak memilih agama yang sudah ada 6 ini. 6 atau 7? 6 ya, dengan Konghucu. Tapi mereka memilih untuk menjadi orang yang tetap percaya ada Tuhan yang Maha Esa itu, tapi mereka belum formulasikan. Ya, orang Jawa dengan kejawennya mungkin ya, orang Sunda dengan
Sunda apa gitu. Saya pernah baca juga dalam budaya ya. Ada setiap suku-suku, setiap kelompok-kelompok desa-desa yang kuat itu ada kepercayaannya mereka. Percaya ada oknum Tuhan itu, tapi mereka belum bentukkan, belum definisikan dengan baku dalam bentuk agama seperti yang agama sudah ada hari-hari ini di Indonesia. Nah, konsep orang Israel sebelum Taurat, sebelum Sinai, saudara, itu seperti itu. Jadi nggak ada tuh aturan di neng, terus gereja tumpangi tangan. Jadi jangan punya benak seperti itu. Sehingga mereka ya akhirnya gaya mereka, apalagi sudah 400 tahun di Mesir, ya udah kayak Mesir aja gitu. Ya langsung dipertemukan, ya satu rumah gitu ya. Terus kalau nggak cocok, ya gampang sekali bercerai, pisah rumah, ya udah nggak cocok lagi. Itu sesuatu yang memang seperti itu budayanya. Dan orang-orang Israel yang keluar dari Mesir dengan budaya seperti itu, ya cocok. Ayo kita menikah, tanda kutip ya, menikah dengan perspektif laki-laki dan perempuan yang sudah saling suka ini ya, saat tinggal satu rumah, terus ya bertanggung jawab satu dengan lainnya. Ya salah satunya efeknya berhubungan suami istri, dan resikonya yang punya anak ya. Nah, mereka bertanggung jawab atas anak-anak mereka. Itu kalau cocok. Kalau nggak cocok ya mereka gampang pisah. Nah, untuk menghindari hal itu, karena gampangnya orang kawin, gampangnya orang cerai, saudara, ya, maka adanya aturan Taurat itu yang diberikan Musa itu, ya. Ini karena Musa melihat ini, ya. Bagaimana mungkin ada percakapan itu yang tidak tertulis di Alkitab? Bagaimana kami boleh nggak bercerai? Bla 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 bla. Maka Musa buat aturan, ya, boleh bercerai, ya, kalau apa? Kalau karena jinah misalnya. Misalnya ya jinahnya juga, aduh, saya udah pernah khotbah ini. Coba Bapak Ibu cari aja ya di channel YouTube The Warrior soal pernikahan dan perceraian dan pernikahan ulang. Itu sudah saya khotbahkan ya. Ada kata porneia yang digunakan di situ ya. Ini bukan saja jinah, maafkan saya, jinah yang ya punya another woman, another man, punya pria idaman lain, laki-laki idaman lain, terus sampai bahkan berhubungan badan, itu memang kategori jinah, saudara. Tapi kata jinah yang boleh menikah kalau karena boleh bercerai kalau karena jinah, kata jinah porneia itu ya, itu bukan cuma sekedar, maafkan saya, hubungan suami istri, laki-laki dengan perempuan, tapi hal yang tidak normal. Ya. Jadi mungkin laki-laki ini selain dengan perempuan yang satu ya punya perempuan lain, perempuannya juga nggak normal, ada perempuan yang muda, perempuan tua. Emang nih laki-laki yang hypersex gitu tidak bisa mengendalikan dirinya, dan bahkan juga kedapati berhubungan badan juga dengan sesama jenis, dengan binatang ya, dengan pelacur. Pokoknya dia serampangan. Nah, inilah kategori jinah itu ya. Bukan sekedar, maafkan saya, ya ada ya namanya, sekali lagi, keterikatan daging. Ada laki-laki yang karena posisi, karena juga hubungannya dengan istri lagi kering gitu ya, terus ya nggak sengaja ya, karena mengikuti daging akhirnya dekat dengan perempuan lain, tapi habis itu dia menyesali ya, dia kembali kepada istrinya ya, dan dia tidak ulangi lagi ya. Perbuatan seperti ini nggak bisa menjadi, menurut saya ya, tafsiran saya, nggak bisa menjadi alasan si istri menuntut cerai. Meskipun suaminya salah, tapi firman Tuhan katakan ya yang paling utama adalah mengampuni. Ya. Mengampuni, memaafkan, dan memulihkan lagi rumah tangga itu. Ya. Saudara, Musa mengizinkan perceraian dengan memberikan surat cerai itu karena dengan membuat surat cerai kan menjadi tertulis, tidak serampangan. Nggak seperti dulu di Mesir. Orang Israel yang di Mesir kalau cerai udah tinggalin, talak gitu ya. Tanpa ada ikatan prosedur, sehingga perempuan-perempuan yang dicerai itu ya, apalagi zaman dulu kan paternalistik, unsur laki-laki kuat sekali. Jadi laki-laki kalau udah nggak suka itu sama perempuan, gampang aja tinggalin perempuan, gampang aja ceraikan perempuan ini. Dan Musa nggak suka seperti itu. Musa nggak mau seperti itu karena dituntut. Bagaimana kami kalau kami nggak suka sama istri kami lagi, nggak suka sama perempuan yang tidur sama kami, yang serumah dengan kami lagi, gimana? Masa kami nggak boleh cerai? Di Mesir bisa tuh, gampang aja tuh tinggalin. Yang Musa bikin aturan ini. Boleh kamu ceraikan perempuanmu. Ini karena terpaksa, saudara. Karena didesak oleh banyak orang Israel. Dan mungkin Tuhan izinkan juga karena ya tadi ya, ada banyak aturan-aturan Tuhan yang kita tahu di Perjanjian Baru, ternyata ketika diberikan di Sinai itu ya bukan yang intinya ya, tapi hanya untuk tampilan luar saja gitu kan. Kayak contoh ya, jangan berzina
Itu hukuman itu dalam pandangan orang Yahudi yang terima Taurat itu ya hubungan suami istri. Tapi zina dalam konteksnya perjanjian baru, konteksnya Yesus, kita melihat, kita mengingini, ya kita nafsu, terus kita ngebayangin perempuan lain, laki-laki lain, itu sudah berzina. Kita nggak ngapa-ngapain, nggak hubungan suami istri, tapi sudah berzina. Ya, jadi aturan Sinai itu, Taurat itu ternyata meskipun itu firman Tuhan, di dalam perjanjian baru yang Yesus berkata, akulah penggenapan Taurat, diajarkan Yesus, diajarkan Roh Kudus kepada rasul-rasul dan kepada kita orang Kristen, ternyata punya kedalaman lebih daripada sekedar aturan-aturan lahiriah. Jadi Musa saat itu ya, mungkin karena Israel memang belum siap semuanya, ya akhirnya mentoleransi. Ya tentu Tuhan izinkan juga. Oke, kamu boleh cerai. Tapi kalau karena zina, bukan gara-gara kalau istrimu sudah agak gemuk, kamu boleh ceraikan dia. Bukan gara-gara istrimu nggak bisa masak, kamu ceraikan dia. Bukan karena istrimu bikin kemarin masak asin, kamu ceraikan dia. Bukan gara-gara kamu punya baju, istrimu mencucinya nggak bersih, kamu ceraikan dia. Karena banyak laki-laki Israel saat itu gampang sekali menceraikan istrinya karena hal-hal yang remeh-temeh. Masakannya asin, masakannya kemanisan, masakannya nggak ada rasa, masakannya basi, bajunya dicuci nggak bersih, rumah nggak diatur, nggak rapi. Nah hal-hal seperti ini gampang menceraikan istri. Makanya Musa bilang, oke, kalau gitu boleh cerai, tapi hanya karena zina. Dan zinahnya juga cerainya harus berikan surat cerai, jadi jelas. Ya, jangan hanya lisannya, berikan surat cerai. Sehingga istri ini juga punya posisi, sebab banyak peristiwa di masa lalu yang saya baca dari buku-buku tafsir ya, perempuan yang sudah ditinggali suaminya, sudah dianggap diceraikan, ya, terus suaminya sudah pain perempuan kemana-mana, si perempuan ini bingung statusnya dia apa, ya. Dia nggak bisa mendekati laki-laki lain karena masyarakat umum tahunya dia adalah istri dari laki-laki ini, dan laki-laki ini yang berpoligami ya normal zaman itu, nangkep ya saudara ya, belum ada aturan tidak boleh. Aturan gereja saja kan yang membuat laki-laki harus setia sama pasangannya dalam konsep ya dalam satu pernikahan. Tapi zaman dulu kan aturan gereja belum ada. Jadi orang berpoligami itu masih masuk akal. Dan si perempuan yang sudah lama, setahun, 2 tahun, 3 tahun tidak lagi didatangi sang suami, oleh masyarakat umum masih dianggap istri. Karena nggak ada suratnya. Maka nggak boleh lo ceraiin perempuan, lo lisan, lo bisa kawin kemana-mana, lo laki-laki jahat, kata Musa kurang lebih begitu ya. Kalau lo nggak suka sama perempuan ini, mau ceraikan dia boleh, tapi karena zina. Kalau yang lainnya nggak boleh. Ya. Dan kalaupun kau mau ceraikan dia karena zina, berikan surat cerai. Supaya perempuan ini ke depan nanti ya punya status bahwa saya memang sudah diceraikan. Ya, kalau ada laki-laki lain terima dia dengan status itu, ya meskipun mungkin dianggap dia diceraikan karena zina, tapi kalau laki-laki ini cinta, ya dan mau menikahi perempuan ini bisa menikah kemudian hari. Kalau perempuan ini nggak punya surat cerai, dia bingung, ya. Udah ditinggal suaminya 5 tahun, 6 tahun, terus tiba-tiba dia jatuh cinta sama laki-laki lain. Laki-laki itu juga mau terima dia apa adanya dengan segala latar belakangnya. Mereka berumah tangga, tiba-tiba sang suami yang lama ini denger, terus datang, kamu berzina ya. Wah, bisa mati dua-duanya ini. Maka harus berikan surat cerai, supaya perempuan ini bisa punya pegangan. Itu maksudnya Musa, saudara. Tapi bukan berarti Musa mengizinkan perceraian karena zina, saudara. Tapi orang-orang Kristen, maafkan saya, itu hanya memakai ayat ini. Dulu ada figur terkenal yang saya kagumi, yang dari Kristen, gubernur, saudara. Nah, udahlah, sebutkan aja, saudara. Itu hebat sekali. Ya. Tapi gampang akhirnya bercerai dengan istrinya. Ya, saya nggak mau masuk intervensi, dan saya juga nggak tahu masalah utamanya. Tapi yang digembar-gemborkan, yang keluar dari pengacaranya, yang keluar dari statement-statementnya, bahwa sang istri dituduh berselingkuh. Terus boleh bercerai. Saya adalah orang Kristen yang megang Alkitab, benar-benar saya berusaha menghidupi firman Tuhan. Ya tapi gimana? Toh bukan firman Tuhan dikatakan di Alkitab boleh menceraikan pasangan kalau karena zina. Itu yang dipakai. Dia memakai ayat yang literal tanpa melihat konteks ayat itu muncul. Sekarang saya jelaskan sama saudara, itu latar belakang. Jadi boleh nggak bercerai sebenarnya? Kalau baca apa perintah kata Tuhan Yesus ini, nggak boleh bercerai. Ya. Musa memberikan izin, kamu boleh bercerai tapi berikan surat cerai. Itu kata Yesus di ayat 5, karena ketegaran hatimu lah. Karena kekerasan hatimu lah. Karena engkau yang memang masih daging lah. Dan Musa saat itu, ya meskipun dia born to the leader, dia lahir dan dibesarkan di istana Firaun, lahir jadi pemimpin.
Tapi untuk memimpin sebuah bangsa yang besar, jutaan orang, ya Musa masih dalam yang di Sinai itu kan masih tahun-tahun awal, ya. Nangkap Bapak Ibu ya, tahun-tahun awal mereka keluar dari Mesir. Musa masih butuh penyesuaian. Orang Israel meskipun sudah menghormati Musa, tapi ya belum respect banget. Bonding mereka dengan Musa ya baru setahun, 2 tahun, 3 tahun di Sinai itu, ya. Nanti baru perjalanan waktu di kemudian hari, ketika Musa sudah jadi pemimpin mereka puluhan tahun, mereka udah respect banget sama Musa. Itu pun, ya, mereka masih mau berontak sama Musa kan. Itu pun Musa masih sering marah sama Israel kan. Itu yang menyebabkan Musa nggak bisa masuk tanah perjanjian kan. Karena begitu marahnya sama Israel, sehingga Tuhan bilang sama gunung batu itu keluar air, Musa malah pukul gunung batu itu karena keselnya sama Israel yang selalu tidak percaya kepada Tuhan dan selalu meragukan kuasa dan mujizat Tuhan menyertai mereka. Jadi yang saya mau katakan di sini, Tuhan Yesus berkata, karena ketegaran hatimu lah maka Musa bikin seperti itu, menuliskan perintah itu kepada kamu. Hakikatnya nggak gitu. Apa kata Tuhan? Sejak pada awal dunia Allah menjadikan mereka itu laki-laki dan perempuan. Laki-laki meninggalkan ayahnya, ibunya, bersatu dengan istrinya, keduanya menjadi satu daging. Bukan lagi dua, melainkan satu. Ayat 9 tegas banget, saudara. Apa yang sudah dipersatukan Allah tidak bisa diceraikan manusia. Nah, sekarang konsep disatukan Allah itu, konsep orang Kristen adalah dipersatukan dalam pernikahan kudus di gereja. Tapi sebenarnya kalimatnya nggak begitu. Yang dipersatukan Allah tidak bisa diceraikan manusia, itu kalimatnya. Sekarang aturannya pokoknya diberkati di gereja. Karena kita memang harus punya penjelasan dipersatukan dengan Allah tuh gimana caranya. Sebab kalau nggak dibikin aturan-aturan yang turunannya dalam bentuk aturan gerejawi, ya akhirnya karena manusia masih kedagingan ya, wah ini jodoh dari Allah karena ngikutin daging aja. Tanpa ada ukuran-ukuran, akhirnya banyak orang nanti menikah dengan orang yang beriman lain ya. Ketika menjadi satu dan mereka merasa ini dari Allah, tapi ketika mereka jadi satu dan punya latar belakang iman yang berbeda, ya pasti akan mempengaruhi iman mereka ke depan. Dan Tuhan tidak mau itu. Makanya oleh teolog-teolog terdahulu, para pemikir-pemikir, para gerejawan, rohaniawan zaman dulu, dibikinlah aturan yang bagus bagi saya. Ya, sebagai ukurannya harus diberkati di gereja. Ya. Tapi sekarang ini ya, karena zaman instan, ya, ada salah gereja juga, ada salah juga orang-orang Kristen. Orang Kristen berkata, ya sudahlah, pokoknya dinikahi di gereja. Karena gue Kristen ya nikahnya di gereja. Mikirnya gitu, kalau udah nikah di gereja, maka itu pasti jodoh dari Tuhan, dipersatukan Tuhan. Gereja juga akhirnya karena zaman instan dan juga karena duniawi juga, saudara. Akhirnya melayani pemberkatan, ya siapa saja bisa diberkati. Ya. Tanpa ada lagi misalnya menerapkan konseling pranikah. Ya. Orang luar bisa dinikahi di gereja itu. Sehingga gembalanya meskipun nggak kenal orang ini, ya akhirnya memberkati. Kalau di gereja kami, saudara, saya sudah bikin aturan. Ya. Kalau mau nikah di gereja kami, pertama syaratnya harus jadi jemaat. Yang kedua, sudah jadi jemaat beberapa bulan. 5-6 bulan. Aturannya begitu. Ya. Baru mikir mau nikah kapan. Kalau cuman baru sekali 2 kali, nggak ada komitmen itu, ya, saya nggak akan nikahin. Pernah suatu ketika masih di ruko saat itu, ada orang tiba-tiba hilir mudik di depan gereja. Saya perhatikan nih, ada apa kok ngintip-ngintip mulu. Ketika dia yakin mungkin ini gereja dan buka ada orang di dalamnya, dia masuk. Terus pengen ketemu pendetanya karena saya dari situ, ketemu sama saya. Ada juga beberapa kasus saya tidak ada, bilang sama pekerja gereja, ya, mau diberkati, minta diberkati. Enak banget gitu saudara ya, minta diberkati, mau diberkati. Ada gereja di situ, dia masuk begitu aja. Terus saya bilang, kami kalau mau memberkati ya seperti itu caranya. Ya. Wah nggak bisa Pak, saya cuma punya waktu 2 bulan, ya 2 bulan lagi udah mau menikah gitu. Oh ya nggak bisa kalau gitu. Tapi di gereja lain bisa, ya udah ke gereja lain aja. Saya mah tegas aja begitu, nggak peduli saya mah. Ya kalau memang ada gereja lain yang memberkati 2 bulan lagi ya, terus tanpa prosedur-prosedur yang seperti kami, ya silahkan di gereja lain aja. Sebab bagi saya kalau memberkati orang, saya bertanggung jawab.
Dan dalam pengalaman saya sebagai gembala 7 tahun, saya memberkati nggak banyak. Dan dari yang nggak banyak itu aja saya belajar banyak, saudara. Kesalahan-kesalahan saya dalam membimbing mereka. Ada satu kasus, saudara, saya memberkati tanpa memperhatikan itu semuanya. Karena yang saya berkati, saya pikir adalah hamba Tuhan. Anak Tuhan. Dan berjanji sama saya mau melayani. Ya, saya akhirnya abaikan aturan-aturan itu. Karena pikir ini udah pendeta juga, udah melayani juga. Ya, saya dapat referensi juga dari teman dan dia mau melayani sungguh. Ya, tinggal di luar pulau. Ya sudahlah. Saya berpikir ini kalau saya berkati, terus mereka pelayanan luar biasa, ya nanti kan saya dapat andil juga. Ya akhirnya saya abaikan itu. Ya tapi sekarang ini saya udah lost contact dengan mereka. Ya. Jadi saya belajar juga ke depan kalau ada pendeta-pendeta ngaku pendeta, dapat referensi dari siapapun minta diberkati saya gitu. Saya nggak akan mau kecuali itu. Kenapa? Karena bagi saya kalau saya memberkati orang, ini bukan masalah gaya-gayaan, sombong-sombongan atau nggak mau melayani, bukan itu. Pelayanan sakramen pernikahan bagi saya itu lebih punya tanggung jawab berat, saudara. Sebab kalau bagi saya, kalau kita memberkati orang, saya sebagai orang yang memberkati mereka, mewakili Tuhan memberkati mereka, saya bertanggung jawab atas pernikahan mereka. Ya. Kalau nanti mereka di tengah jalan, saya tidak ajarkan bagaimana konsekuensi dari pernikahan, ya. Terus mereka akhirnya bercerai di kemudian hari, saya menilai bahwa saya harus bertanggung jawab. Dan mungkin Tuhan akan tuntut tanggung jawab saya. Kenapa kamu dulu berkati orang ini tanpa kamu jelaskan bahwa ada konsekuensi pernikahan yang bisa menyebabkan perceraian kalau mereka tidak mau benahi diri mereka. Maka itu di tempat kami ada konseling. Konselingnya tidak seperti gereja-gereja lama setahun gitu, enggak. Saya singkat aja. Kadang-kadang cuma butuh 4-5 jam untuk ketemu sama suami istri ini. Untuk bikin sampai terapi berapa kali pertemuan seminggu, selama sebulan, selama 6 bulan. Itu untuk atur waktunya di zaman yang modern ini agak susah. Jadi saya singkat aja, bisa 1 kali pertemuan. Kalau memang tidak ada masalah apa-apa ya. Rata-rata 3 jam, 4 jam, 5 jam. Bisa seharian lah. Tengah hari maksudnya. Ya, 6 jaman paling lama. Dan sudah ada modul-modul yang saya dalami. Ada pertanyaan-pertanyaan urgent yang saya harus tanyakan kepada mereka. Dan ketika pertanyaan-pertanyaan itu saya tanyakan kepada mereka dan jawaban mereka tidak memuaskan saya. Karena saya ketika mau konselingin orang itu, saya berdoa sungguh. Tidak memuaskan saya. Ada sesuatu yang menurut saya ada yang masalah di antara mereka berdua yang menjadi potensi mereka ribut di kemudian hari. Terus saya mau bereskan di awal di konseling itu, tapi mereka tidak mau menerima. Intinya saya nggak sejahtera dengan jawaban mereka. Saya lebih baik tidak menikahkan mereka. Pak Pendeta pernah ya begitu ya? Sudah janji, sudah oke mau memberkati, syaratnya mereka sudah masuk dalam konseling pernikahan, tapi tidak jadi diberkati di gereja Pak Seno di Dewi. Pernah ya Pak? Pernah, saudara. Bahkan itu terjadi pada full timer saya saat itu. Gereja masih 1-2 tahun. Full timer, saudara. Orang saya yang saya mau kader untuk nanti pimpin gereja di kemudian hari. Dia bawa pasangannya. Saya kenal cukup lama. Saya pikir fine-fine saja. Mereka mau menikah ya karena full timer sudah bersama dengan kami setahun lebih. Masakan tidak saya berkati? Saya berkati. Saya baru tahu ada masalah potensi ke depan ketika konseling pernikahan itu. Wah, saya bilang nggak bener nih begini. Harus beres nih. Kalau nggak beres ya susah nanti. Ini masalah kalau nikah itu kan bukan cuma mencintai pasangan doang, tapi juga harus bisa mencintai. Kalau tidak bisa mencintai, paling tidak menghormati, menghargai, dan respect kepada keluarga pasangan. Apalagi orang tua pasangan. Sebab calon mertua nanti kalau jadi mertua itu bukan cuma mertua, sebenarnya orang tua kita juga. Sebab tanpa mereka kita nggak punya istri kita. Kalau nggak punya istri kita, maka anak-anak kita juga nggak akan bisa lahir. Kan begitu, saudara. Nah, saya lihat potensi ada masalah yang belum beres. Yang bagi saya, oke, saya mau berkati, tapi beresin ini. Maka di konseling itu, di hari itu, ya, di 6 jam, 8 jam itu, saya simpulkan, saya belum bisa bikin jadwal untuk memberkati kalian karena konseling ini belum beres. Ya. Saya akan berikan waktu buat kalian untuk merenungkan lagi apa yang kita bicarakan dan mengerjakan apa yang saya sarankan. Sebab bagi saya prinsip, kalau kamu nggak mau berdamai dengan keluarga pasanganmu ini, ke depan rumah tangga akan bahagia. Sekarang ini pasanganmu ini ya sedang menggebu-gebu karena lagi mencintai kau.
Seolah-olah menganggap nanti aja lah kalau sudah nikah, kalau udah punya anak, udah punya cucu, hubungan dengan keluarga besar sama orang tuanya ya akan harmonis. Itu nanti saya bilang. Kenapa nggak ngerjain sekarang? Kenapa masih nunggu nanti kalau sekarang bisa dikerjakan? Rendahkan hati aja, kita minta maaf aja. Anak ya ya kan kalau kadang-kadang kan begitu ya. Ada apa orang tua pasangan kita masih pacaran gitu ya. Pacaran sama dia, ngapain? Ada yang kurang bagus apa? Apalagi kalau ada unsur-unsur sentimen-sentimen kedaerahan, kan gitu saudara ya. Ada rasa terluka gitu ya. Itu dibiarkan aja, udah nggak penting lah. Gue nikah kan sama dia, bukan nikah sama keluarganya. Nggak bisa gitu saudara. Ya. Nanti ada masalah, pasanganmu itu kalau curhat kemana? Ke keluarganya. Keluarganya nanti bilang, orang tuanya nanti bilang, tuh kan, udah mama bilang. Mama dulu nggak merestui. Nggak cocok sama dia. Sekarang rumah tangga, wah udah. Seperti yang sekarang terjadi nih. Kemarin tiba-tiba ke rumah ibu saya nonton TV itu apa namanya ada artis ya yang cukup terkenal lah yang ribut sama istrinya setelah beberapa tahun menikah, yang bercerai. Dan bercerai ya selain memang kalau lakinya karena yang di interview lakinya, perempuannya saya nggak lihat ya apa memang ada masalah, ada komunikasi yang nggak bagus, ada emosional di antara mereka, ada juga KDART sehingga mesti perlu mereka siapin visum untuk pernah dipukul atau dijambak apa-apa sama perempuannya itu ya. Tapi saya lihat dari TV itu ya ada kompor dari keluarga yang dari awal memang nggak suka pernikahan itu ya. Jadi udah cerai aja, padahal ini orang Kristen, artis Kristen, keluarganya bilang cerai aja, udah cerai aja daripada dipertahankan, cerai aja. Nah ini saudara, kesaksiannya si keluarga yang ada di situ, omnya dalam hal ini bilang, saya udah hampir beberapa lama nggak pernah hubungan sama keponakan saya ini, sama anak saya ini, ya karena ya saya nggak pernah dianggap gitu kan. Nah kenapa laki-laki ini nggak pernah menganggap omnya? Karena saat itu lagi cinta sama pasangan ini. Ya nggak sih, kalau lagi cinta kan maafkan saya, tai kotok rasa coklat saudara. Meskipun perempuannya kan nggak mungkin perempuannya atau istri yang sekarang nih di dalam alasan perceraian karena sering emosional, ngeluarin kata-kata yang sia-sia, kata-kata makian, kan nggak mungkin ujuk-ujuk. Mestinya dari pacaran udah tahu kan, bener nggak sih? Ya, sebelum memutuskan menikah udah tahu dong. Masuk tiba-tiba menikah langsung monyet lo, anjing lo. Pasti waktu berantem juga udah ada benih-benihnya tuh udah bisa kelihatan gitu. Cuma itu tertutup semuanya. Karena apa? Karena cinta. Nah orang lain yang nggak ada mau, ya keluarga yang nggak melihat, yang belum mencintai pasangan anaknya ini ya melihat kok karakternya gitu ya, dia udah ngomong jangan nikah, tapi karena cinta ya udah ya setahun pertama udah mulai maki-makian, udah dulu masih nyantai lah, biasa nanti juga perbaiki, nanti bisa berubah, main tangan biasa, sampai akhirnya ada situasi setelah bertahun-tahun udah punya anak 2 atau 3 saya nggak tahu saudara ya. Saya nggak mengikuti, cuma lihat aja karena lagi di rumah ibu saya lagi nonton infotainment dia. Saya nggak berani ngambil remote untuk rubah channel, takut terkutuk kayak Malin Kundang. Jadi saya sambil ngobrol sama dia ya, sepintas-sepintas dengerin informasi yang ada di TV itu, meskipun saya membelakangi TV, tapi kan kedengeran gitu. Ya setelah beberapa tahun akhirnya nggak kuat, curhatlah sama si omnya ini, karena orang tuanya udah nggak ada, cerita sama si omnya ini. Omnya, udah aku bilang cerai saja, cerai. Oh udah akhirnya. Itu yang saya mau katakan sudah dalam perceraian. Ya. Harus ada tadi sarana-sarana tadi di gereja kami gitu ya. Pokoknya kalau nggak dikerjakan ya akhirnya yang kasus konteks tadi ya, full timer saya itu ya nggak bisa membuat pasangannya ini melakukan, tahu nggak yang terjadi ya, dia mundur dari gereja. Saya sedih bukan karena kehilangan orang, karena saya tahu dia potensi bisa jadi hamba Tuhan besar. Saya bahkan sempat berdoa, Tuhan gue mau kader orang ini, dia punya latar belakang yang keren, dari muslim menjadi Kristen. Itu aja kalau dijual aja saudara ya, itu sudah menjadi potensi. Orang Kristen kan suka kalau ada pendeta dari kalangan muslim, benar nggak saudara? Apalagi pendeta yang dari yang murtad gitu dari Islam ke Kristen, itu memang backgroundnya dulu ya bukan cuma jadi orang biasa, tapi aktivis di masjid, anjak sholat ya, hafal khatam Al-Quran, itu menjadi nilai lebih kan di mata jemaat Kristen di Indonesia. Apalagi saya bilang dalam hati,
Kalau saya bimbing dia, saya didik dia, saya sekolahkan nanti dia, sehingga dia punya dasar teologi Kristen yang benar, dengan latar belakang dan pemahaman Kristen yang benar, ini menjadi orang luar biasa ke depannya. Saya sudah merencanakan itu, saya mau kader orang ini. Tapi karena perempuan ini, dan saya bilang kalau nggak berubah, saya tidak bisa nikahkan, dia akhirnya mundur. Ya, dari gereja. Saya bilang, ya sudah, itu pilihanmu. Meskipun hati saya sedih, ngapain? Berlarut-larut sedih. Saya ngomong bener kok. Akhirnya menikah. Di mana? Di gereja lain, sudah. Ya sudah. Ya. Sekarang ini gimana? Saya nggak tahu, saudara. Tapi saya percaya kalau itu buat beres, nggak akan beres, saudara. Pasti bermasalah. Dan saya tidak rasa bersalah sama sekali. Nah, itu saya. Sebab saya banyak melihat sekarang gereja begitu mudahnya memberkati pernikahan orang, tidak mau bertanggung jawab, dan keluarga ini berantakan, bercerai. Saya nggak mau. Saya nggak mau, saudara. Jadi, boleh bercerai karena jinah itu latar belakangnya, saudara. Tapi pada hakikatnya yang sudah Tuhan persatukan tidak bisa diceraikan manusia. Jadi gereja yang memberkati pasangan laki-laki perempuan yang mau menikah ini harus tahu ini benar-benar pasangan daripada Tuhan apa tidak. Dengan cara gimana? Konseling. Ada materi-materinya, saudara. Kita diajarkan para hamba Tuhan, para pendeta yang sekolah teologi itu diajarkan toolsnya. Ya, caranya bisa, kita belajar psikologi juga, saudara. Kita tahu orang ini jujur, orang ini nggak jujur. Dari cara apanya, dari kata-katanya, dari sikap bahasa tubuhnya. Kita diajarkan secara psikologi. Terlebih kita kan mengandalkan Roh Kudus, kita diberikan kepekaan roh. Nah, kalau memang gereja atau pendetanya dalam hal ini ketika konseling nggak yakin dengan pasangan suami istri, ngapain dinikahkan? Kalau feeling kita nanti mereka bisa bercerai kemudian hari, ngapain kita nikahkan? Kalau saya nggak akan nikahkan karena saya tahu saya akan bertanggung jawab nanti. Dan kalau mereka bukan jemaat saya, gimana saya intervensinya? Kalau kok bukan jemaat Doe, ya, cuma mau diberkati doang oleh saya, terus ada masalah di depan dan saya tahu, saya kan merasa bertanggung jawab dengan pernikahan yang saya berkati, yakni pernikahan kalian misalnya. Saya nggak bisa intervensi, nggak ada otoritas. Saya bukan pendetamu, saya bukan gembalamu, karena ketika habis menikah di gereja kami, dinikahi oleh saya sebagai pendeta, saudara udah kemana saya nggak tahu. Di gereja mana saya nggak tahu. Nah, itu kan menjadi tanggung jawab pendeta di gereja yang tepat kau beribadah sebagai suami istri kan. Nah, saya nggak bisa intervensi lagi, meskipun kalian saya berkati. Makanya itu di Doe aturannya berjanji. Ya. Ada aturan. Kalau kamu mau diberkati oleh saya, ya, oleh Doe, kamu harus berjanji. Ada keterikatan selama saya hidup. Kalau ada masalah nanti kalian di kemudian hari dalam masalah pernikahan, jangan ngambil keputusan konyol apapun tanpa melibatkan saya dan konseling sama saya. Dan harus izinkan saya untuk intervensi kalau saya lihat potensi kalian bisa ngambil keputusan yang salah. Makanya janji harus berjemaat di Doe. Paling nggak ada perjanjian itu. Bukan masalah supaya saya nanti dapat persembahan, dapat persepuluhan dari calon pengantin baru. Aduh, saudara, jauh daripada itu, saudara. Saya merasa tanggung jawab saya aja. Makanya saya selektif. Ya, ini diprosentasekan aja. Saya nggak tahu angkanya detil ya. Kalau ada 10 orang yang pernah minta diberkati oleh saya, hanya 5 yang saya berkati. Karena 5 ini tidak mau menjalankan syarat itu. Dari 5 yang diberkati ini, mereka semuanya berjanji untuk melakukan hal tadi. Tapi itu pun, saudara, ada 2 atau 3 yang tidak menepati, sehingga mereka tiba-tiba keluar. Ada pasangan yang diberkati oleh saya, saudara, udah berjanji, awal-awal bagus. Terus karena namanya komunitas, saudara, dia tidak bermasalah dengan saya, bermasalah dengan jemaat di Doe gitu. Terus dengan mudahnya bilang, saya keluar dari Doe. Dalam hati saya, lah, lo dulu waktu gue berkati janji akan mau berkomunitas, besi menajamkan besi. Kalau ada masalah ya pasti ada. Ketika orang berinteraksi kan pasti ada masalah, salah paham dan lain sebagainya, tersinggung dan lain sebagainya. Apalagi itu bukan dengan saya, dengan orang lain. Padahal kau berjanji sama saya dulu akan terus bersama di Doe ini. Terus dengan mudahnya gitu tinggalin Doe. Ya kalau udah keputusan ya silahkan. Tapi maksud saya, meskipun orang tuh gampang berjanji, makanya saya bilang, saya udah bilang, kalau mau diberkati oleh saya, janji kepada saya di hadapan Tuhan. Karena saya bertanggung jawab. Di awalnya mereka iya, itu pun mereka sudah berjanji, mereka bisa batalkan janjinya semaunya sendiri loh. Dengan alasan-alasan yang aneh-aneh. Ada tiba-tiba hilang lah.
Saya hubungi nggak bisa. Saya bilang orang seperti ini yang gampang berjanji di awal terus membatalkan janjinya dengan alasan apapun, orang yang akan susah, saudara. Percaya sama saya. Saya bukan berarti, kalau sudah janji sama pendeta, bukan masalah sama pendeta. Orang itu dipegang omongannya, saudara. Makanya hati-hati kalau berjanji. Itu makanya kalau saya ngomong sama pasangan yang mau diberkati oleh kami, saya bilang, lo janji lo ya. Ingat lo, janji itu adalah hutang lo. Janji kepada saya, kepada pendeta itu sebenarnya janji kepada Tuhan. Saya bilang, makanya Tuhan bilang jangan bersumpah demi apapun. Sebab banyak orang itu sumpah itu menganggap kalau sumpah sama manusia, gampanglah bisa dibatalkan. Sehingga ada lagi terminologi nazar. Nazar itu kepada Tuhan. Orang Israel tuh kalau nazar sama Tuhan berusaha digenapi. Tapi kalau sumpah kepada sesamanya manusia, itu bisa dibatalkan. Nggak bisa gitu. Makanya kata Tuhan, jangan sumpah demi apapun juga. Ya di atas ya, tidak di atas tidak. Maksudnya, intinya kalau kita mau belajar itu, Tuhan bilang silahkan kamu bersumpah kepada manusia. Tapi level sumpahmu kepada manusia, itu harus sama seperti kepada Tuhan. Dalam artian, harus dijalankan. Ya, tidak, tidak. Selebihnya berasal dari setan. Maka sebaiknya jangan berjanji, jangan bersumpah. Karena kalau sumpah sama manusia, itu harus dijalankan sama seperti kau bersumpah dalam nazarmu kepada Tuhan. Makanya jangan bersumpah demi apapun, kata Tuhan. Itu intinya, saudara. Udah saya jelaskan begitu aja, masih yang karena kemudian hari mungkin tiba-tiba pengajaran saya kok nembak dia terus gitu ya. Tersinggung gitu ya. Terus keluar. Bagi saya, lu gak ingat janjinya dulu gitu. Masalahnya alasan kayak gini, seperti itu. Apakah saya benar-benar niat menyindir kamu dalam khotbah? Saya hanya ngomongin kebenaran kok. Kayak hari-hari ini, saudara. Saya menekankan soal dalam khotbah saya hampir 2-3 minggu ini. Jangan berhutang, jangan berhutang. Kalau mau saya jujur, memang dipengaruhi oleh apa yang saya lihat. Ada banyak orang terjebak dengan pinjaman online. Yang terjebak. Pinjaman online itu jahat, saudara. Niatnya kita mau meminjam sesuai kebutuhan kita. Minjam cuma 1 juta di pinjaman online itu. Bapak Ibu datanya dikirim ke sana, KTP-nya. Tahu nggak Bapak Ibu? Ini saya ngomong di sini ya. Itu data saudara itu bisa dikirim ke komplotan lain, pinjaman online yang tidak legal, yang ilegal. Terus Bapak Ibu dikirimkan link gitu ke WhatsApp saudara, kan nomor telepon saudara sudah dibagi-bagiin tuh sama kelompokan itu, sesama teman-temannya itu. Lalu dikirimin link ya. Nah, ini seperti kayak rekening korannya ya. Kan kita minjam 1 juta, yang kita dapatkan tuh paling cuma 750.000 karena 250.000 udah dipotong di awal. Buat apalah, administrasi lah, buat bunga lah ya. Kita cuma dapat 750.000 ya. Terus kan kita nyicil nanti entah 5 bulan kan 6 bulan, terus seolah-olah ada kiriman masuk ke WhatsApp kita. Ini link pinjamannya ya, bisa dilihat. Terus kita klik, kita pikir kayak rekening koran gitu kan. Oh, kita punya utang 1 juta. Nanti kita bayar, kalau bayar dapat ada uang 200.000, kita setor 200.000, berarti kan kurang 1 juta, kurang 200.000, dapat tinggal 800.000 kan utang kita. Kan gitu, kita pikir logikanya gitu. Pas kita klik ternyata itu masuk ke rekening, ke nomor WhatsApp-nya atau ke informasi pinjaman online yang lainnya, dan kita ditransfer uang yang sama 750.000 lagi, dan itu setiap hari. Sehingga kita cuma minjam sekali kepada satu pinjaman online ya, tapi kita dapat uang banyak kali, bisa 10 kali. Jadi kita niatnya cuma minjam 750.000, kita pikir dalam 3 bulan kita bisa bayar, tapi kita dapat uang masuk ke kita 7.500.000. Yang let's say sebenarnya kita berhutang 10 juta. Dan itu bunganya kan gila tiap hari. Dan banyak orang-orang terjebak online. Hari ini seperti itu, saudara. Ya. Jadi yang saya mau katakan, ya kita hidup dalam dunia yang nggak menentu di depan. Makanya kita harus firm di awal. Jadi kalau jadi orang yang mau benar-benar dalam pernikahan itu harus tahu dulu karakter suaminya gimana. Nggak bisa cuma karena ganteng, karena wangi perempuannya, terus kita udah tergila-gila gitu, saudara. Ya, kemarin saja baru saya cerita nih, ada yang saya berkati, terus hubungi saya, Pak, boleh nggak saya minta lagi surat pernikahannya, Pak? Kenapa? Karena saya kemarin robek-robek itu atau berantem sama pasangan saya. Jadi masih ada emosional. Itu surat nikah dirobek sama dia, saudara. Dan puji Tuhan mereka akhirnya udah kembali. Karena ini kejadiannya udah beberapa
waktu yang lalu udah ke gereja lagi ya, ketika mungkin karena mereka kering karena waktu pandemi kan memang kita meskipun buka gereja tapi kita batasi kalau bisa di online aja gitu ya. Ya mereka mungkin nggak ke gereja karena nggak ketemu saya, ya mereka kering, ya mereka baru semuanya baru bertobat lah, baru belajar kenal Tuhan gitu ya, sehingga emosional. Nah kemarin tiba-tiba udah hampir 2 bulan 3 bulan ini udah ke gereja lagi gitu ya. Terus baru ngomong, ternyata beberapa bulan sebelumnya itu sempat ribut dan ngerobek akte pernikahan. Jadi akte pernikahan dari gereja dirobek, dia belum sempat mencatatkan di catatan sipil lagi. Konyol nggak saudara? Jadi nggak bisa dong. Akhirnya mau nggak mau dia minta sama saya. Mungkin mereka tadinya jangan bilang pasti. Tapi nggak bisa loh. Akte pemberkatan gerejanya sudah dirobek kan, itu syarat utama untuk bisa ngurus akte nikah di catatan sipil kan saudara. Akhirnya ngomong sama saya, handphone saya kan yang lama hilang, banyak nomor telepon yang saya simpen di handphone hilang ya, yang hanya tersimpan yang di kartu ya, itu yang terselamatkan. Minta sama saya tanpa nama nih, saya pikir siapa yang saya berkati kan banyak ya, siapa yang merobek akte nikahnya gitu ya, atau berantem. Saya lagi nerka siapa, kemarin tiba-tiba dia ngomong sama admin kami ya. Saya dengarkan, oh lo yang kemarin WhatsApp. Iya pak, sini. Saya marahin gitu kan ya. Ya marahin tuh bukan marahin jumawa ya, sebagai bapak lah, ya sebagai kakak lah, sebagai hamba Tuhan lah. Saya nasehatin lagi, ya istrinya nangis, jangan gitu kalian. Sekarang ada istrinya sudah mengandung juga, jaga ya attitude. Berantem beda, saya sama Silvi saya bilang gitu sama istri saya ya, udah hampir berapa, mau 17 tahun saya menikah dengan dia. Ya masalah ada, ribut-ribut kecil, beda pendapat wajar, gimana sih ya, saya pendeta sama istri saya ya, tapi nggak pernah gitu langsung kata-kata sia-sia, berbuat fisik melukai ya. Diberesin selesai. Kalian juga gitu. Itu yang saya mau katakan saudara. Jadi jangan gara-gara karena cerai, kata Tuhan Yesus ya, karena jinah gitu ya, langsung gampang cerai. Tapi istri saya sudah selingkuh pak, ya ampuni dong. Sebab kalau dia selingkuh, coba kita belajar introspeksi diri. Saya tidak membenarkan perselingkuhan. Suamimu selingkuh, saya tidak membenarkan suamimu bu. Istrimu selingkuh, saya tidak membenarkan istrimu pak. Tapi saya selalu berkata, kalau ada masalah dengan pasangan kita, coba kita introspeksi diri. Ada yang salah nggak dengan kita? Mungkin kita dingin sama dia, mungkin kita tidak romantis sama dia, sedangkan dia adalah orang yang pengen diperhatiin gitu ya, pengen dimanja-manja. Nah kita belajar dong untuk merubah itu semuanya kalau kita memang mau bertanggung jawab atas pernikahan kita. Benar nggak saudara? Belajar menyesuaikan diri gitu, meskipun berat, paling nggak diusahakan. Kan pasangan kita juga lihat dong ya, ada usaha lah dari laki gue. Kemarin boro-boro pegangan tangan, boro-boro bilang I love you. Sekarang ini kalau udah agak lama gitu, udah misalnya dia keluar kota, dia selalu WhatsAppin, mah kangen, I love you. Dulu boro-boro kasih kabar, sekarang selalu paling nggak voice call ya, bahkan video call. Dulu boro-boro deh pak, dipeluk pinggangnya, diciumin pipinya. Tapi sekarang kadang-kadang saya perhatikan ya, kalau dia lagi nyebrang jalan sama saya, dia nggak jalan dulu, dia pegang tangan saya. Meskipun sampai seberang dilepas lagi, tapi paling tidak saya ngerasalah perubahan. Kan begitu, ya nggak sih saudara ya? Ada perubahan yang kelihatan, meskipun belum ideal menurut pasangan kita, tapi kelihatan lah usaha kita. Dan ingat, ada pengampunan 70 kali 7 itu. Jadi kembali kepada soal mantan gubernur yang hebat itu, karyanya itu, bagi saya dengan memakai ayat firman Tuhan, boleh ceraikan istrinya karena dituduh istrinya selingkuh, jinah, itu sesuatu yang nggak bertanggung jawab. Ya, kalau ada pendeta yang bilang boleh seperti itu pun, pendeta itu bagi saya cuma sederhana. Coba baca lagi konteksnya. Ya. Coba perhatikan dulu kenapa Musa begitu, kenapa Yesus bilang boleh bercerai kalau karena jinah. Lihat alasannya, lihat kata jinahnya, lihat latar belakangnya. Jangan hanya karena jinah, oke, pendetanya boleh menceraikan, dan ketika orang itu kemudian mau nikah lagi dengan perempuan lain, laki-laki lain, kita sebagai pendeta dan gereja bisa memberkati lagi. Kalau di tempat saya nggak ada. Ya.
Kecuali memang menikahnya bukan dalam Tuhan saat itu. Ya, mereka tidak beragama Kristen saat itu, mereka sempat menikah dengan pasangannya masing-masing dengan kepercayaan lamanya. Nah, itu bagi saya dalam prinsip dan aturan yang saya pegang itu tidak menikah dalam Tuhan, karena Tuhan yang saya kenal ya Tuhan yang ada dalam iman Kristen, Yesus Kristus. Ya. Terus kalau orang ini udah bertobat dan itu kejadiannya bertahun-tahun yang silam gitu, dan orangnya sudah bertobat sungguh, ya apalagi pasangannya yang dulu dinikahi dalam agama lain itu sudah menikah lagi, sudah bahagia, ya dia terus akhirnya bertobat, dalam pertobatannya dia ketemu pasangannya dari Tuhan yang seiman juga, terus dia mau diberkati, itu akan saya berkati tidak sesuai dengan prosedur tadi. Mau berjemaat nggak di The Way? Mau di konseling nggak? Jadi belum langsung iya gitu. Tapi kalau saya tahu dia sudah sempat menikah dengan Kristen, ya terus bercerai, ya terus mau nikah lagi, ya awalnya saya bilang saya nggak mau, gereja tidak akan berkati. Tapi sebagai gembala saya akhirnya berkompromi. Ya, ini kompromi saya, saudara. Ya, jadi sebagai gembala saya melihat, loh kalau orang ini dulu memang ketika dia masih muda sudah menikah dalam gereja, terus karena ya masih muda, masih labil, akhirnya dia salah dan dia bercerai. Terus sekarang dia sudah dewasa, dia sudah bertobat. Masakan orang yang sudah bertobat dan sudah lebih dewasa ini ketika Tuhan pertemukan dengan jodohnya, dengan laki-laki lain, dengan perempuan lain, masuk gereja tidak memberkati. Nanti siapa yang memberkati mereka? Kalau mereka kumpul kebo gimana? Iya, kalau mereka diberkati akhirnya di gereja yang benar. Kalau gerejanya itu gereja yang ya serampangan gitu, gimana mereka bertumbuh iman di situ? Nah, pertimbangan-pertimbangan itu akhirnya saya bawa dalam doa. Saya gumuli lama, saudara. The Way 7 tahun itu ada 3 tahunan saya 3-4 tahunan saya gumuli. Selama 3-4 tahun itu saya tidak pernah memberkati orang yang sudah bercerai dalam Tuhan, dalam pernikahan di gereja. Terus saya nikahi lagi, gereja nikahi, nggak pernah. Tapi selama 4 tahun itu saya gumuli, saya akhirnya dapat sejahtera dari Tuhan, saya yakin. Ya. Akhirnya setelah syaratnya, ya kalau di The Way ya, kalau sudah pernah bernikah di gereja lain dan bercerai gitu ya, syaratnya kami harus kenal orang itu. Ya. Jadi ya sudah berjemaat ya lebih dari 6 bulan, ya. Sudah berkomunitas dulu dengan kami, dan saya melihat sebagai gembala ada hati yang memang mencari Tuhan di situ. Ya. Orang ini benar-benar sudah bertobat baru. Ya. Jadi saya udah kenal banget sama orang itu. Terus kalau orang itu sudah pernah bercerai dalam pernikahan Kristen sebelumnya bertahun-tahun yang lalu, ya. Terus saya udah lihat memang dia sudah dewasa, sudah bertobat karena sudah saya mentoring, sudah sebagai jemaat kami setahunan gitu. Terus ketika dia bertemu jodohnya lagi, ngakunya bertemu jodoh dari Tuhan, saya akan pertimbangkan untuk memberkati, lewati tadi ya. Tetap mau jadi jemaat, di konseling sama kami, tapi bukan saya yang memberkati. Saya akan mendelegasikan kepada pendeta-pendeta saya yang tidak pernah punya janji sama Tuhan, harus memberkati orang yang tidak pernah bercerai. Kebetulan saya pernah berjanji sama Tuhan. Karena saya mensakralkan pernikahan kudus itu, saya ketika nikahi Sylvie, saya juga berjanji sama Tuhan, bukan saja tidak akan pernah menceraikan dia, saya bahkan pernah berjanji sama Tuhan, saya tidak akan pernah menikah lagi, andai kata Sylvie meninggal terlebih dahulu, dipanggil Tuhan terlebih dahulu. Dan saya juga pernah berjanji sama Tuhan, saya tidak akan pernah menikahkan orang yang sudah bercerai sebelumnya, dalam pernikahan yang tidak dalam Tuhan. Itu saya pegang sampai sekarang. Nah, makanya kalau ada saudara nanti mau diberkati oleh pemberkatan nikah, ya kalau mau dengan saya, dengan kami The Way, ya harus berjemaat dulu. Jemaat online bisa, jemaat onsite bisa. Ya. Selama beberapa waktu lama kita lihat perkembangan saudara, baru saudara mengemukakan hal itu, ya. Terus nanti ya silakan ya. Kalau saya lihat udah oke, ya saya akan arahkan saudara untuk dilayani oleh pendeta-pendeta kami yang lain. Maafkan saya tidak akan memberkati karena saya punya janji itu kepada Tuhan. Tapi saya akan datang dalam pemberkatan saudara, dan itu saya kerjakan. Jadi saya ada yang menikah dengan kondisi seperti itu, saya tidak memberkati tapi saya datang. Bahkan ketika pemberkatan nikahnya ada di luar Serpong yang jauh sana pun saya datang. Tapi bukan saya memberkati. Itu sebagai wujud sayang saya sebagai gembala. Tapi juga saya meminta mereka maklum bahwa saya ada janji seperti itu kepada Tuhan yang harus saya pegang. Saya kalau udah janji, saya pegang mati-matian. Ya. Jadi, gak bisa sembarangan bercerai karena zina. Semoga dipahami ya.
Ini baru ayat 12, baru ngomongin perceraian doang, saudara ya. Masih banyak ayat lainnya. Jadi minta maaf, sudah 1 jam lebih dan saya rasa tidak bisa dilanjutkan lagi ya, karena waktu ya. Jadi kita lanjutkan ini di malam berikutnya ya. Markus pasal yang ke-10 di ayat berikutnya. Semoga soal perceraian, soal perjinahan ini, saudara jelas gitu ya. Lalu kalau ditanyakan, Pak, kalau sudah akhirnya bercerai, gimana Pak? Ya secara prinsip kalau sudah bercerai kata Tuhan, ya jangan menikah lagi dengan yang lainnya. Karena kalau kita baca ayat 11-nya ya, kalau kamu menikah lagi dengan perempuan lain atau laki-laki lain, kamu berzina gitu. Ini apa namanya? Literalnya begitu. Jadi kalau kau memang menikah dengan seseorang itu untuk pertama kalinya harus sadar bahwa pernikahan ini untuk selama-lamanya. Jadi bayangan cerai itu nggak boleh ada, saudara, dalam benak kita. Makanya pentingnya konseling pernikahan supaya saudara sadar akan hal itu. Pendetamu juga harus menfirm banget gitu. Nggak bisa ya bercerai. Apapun alasannya nggak bisa bercerai. Bahkan andai kata cerai karena jinah pun, ya, pasangan kita berjinah, ya kalau kamu udah nggak kuat ya, suamimu tuh berjinahnya luar biasa, ya bahkan sama binatang, sama banyak perempuan, sama bahkan laki-laki juga dia nggak benar hubungan seksualnya dengan sejenis, ya karena jijik dan karena benar-benar nggak bisa terluka, diikuti dengan KDART misalnya. Oh silahkan saja, tapi bukan kamu yang meminta cerai, dia yang menceraikan kamu. Dan andai kata itu pun, kau nggak bisa menikah lagi, sebaiknya. Ya. Karena kalau kita menikah lagi, alasan apapun kita berzina. Hukuman zina dan hukuman mati. Maka sakralnya pernikahan Kristen tuh begitu. Ini tolong ajarkan kepada anak-anakmu, Bu, Pak. Kalau kita sudah salah ya, kita sempat bercerai gitu ya. Ini kita orang tua ya, kita sudah salah, kita sempat bercerai. Terus kita sekarang meskipun bahagia dengan pasangan kita yang baru, kan kita baca ini. Sebenarnya kita salah kan? Apa yang kita ambil? Minta ampun sama Tuhan. Supaya ya kalau ada kesalahan yang belum kita bereskan sama Tuhan soal kemarin-kemarin bercerai dengan mantan suami kita, mantan istri kita, terus menikah lagi dengan yang sekarang, itu benar-benar sudah beres. Tuhan tuh pasti ampuni kita kok, saudara. Tapi bagianmu kemudian ajarkan kepada anak-anakmu yang lahir dari pernikahanmu sebelumnya. Harus diajar. Mama itu salah, papa itu salah, papa kandungmu itu salah, mama salah. Sekarang yang sama dengan kamu itu papa sambung, papa tiri. Dalam iman Kristen, pernikahan mama dan papa tirimu ini salah. Mestinya papamu, papa kandungmu dan mama dulu nggak bercerai. Ini kesalahan kami. Nah karena besok kalau kamu punya pasangan, jangan kayak papa kandungmu dan mama dulu ya. Yang menikah, ambil keputusan nikah hanya semata-mata cinta, tanpa mempertimbangkan banyak hal. Ajarkan kepada anak-anakmu ini. Sehingga kutuk broken home itu nggak akan ada. Kan banyak orang gitu, cerai ya, iyalah, ya emang ini kutuk kali, bokap nyokap gue juga cerai, ya nenek gue juga cerai. Ini yang sering jadi alibi gitu ya, menyalahkan orang tua, ya. Padahal kalau di konseling bener, udah bertobat bener, mestinya kutuk kayak apapun putus di atas kita, nggak sampai ke kita kan. Dan ini juga kesalahan orang tua yang tidak menekankan ini, justru seolah-olah mengatakan kepada anak-anaknya, ya kalau udah nggak cocok ya cerai. Sekarang kan hubungan papa dengan papamu, papa kandungmu dengan mama kan baik kan, kita kayak saudara aja gitu. Jadi papamu dengan mama tirimu udah bahagia, mama sama papa tirimu udah bahagia, kita bisa tuh begitu. Nah anak yang dicekoki pikiran begini akhirnya berpikir ke depannya kan, aduh kalau gue nikah aja deh, nanti kalau nggak cerai nanti gue bisa bahagia, pasti ketemu jodoh yang dari Tuhan nanti. Nah ini nggak bisa, saudara ya. Lalu gimana dong Pak kalau saya sudah bercerai kemarin? Apakah saya tidak diizinkan lagi menikah lagi? Kalau kita mau megangin Alkitab secara saklek, ya ini firman Tuhan. Soal kedepannya nanti lihat aja. Nangkap gak saudara? Kita imani ini, kita jalani ini. Jadi masa kita udah bercerai terus, masa sih Pak tega, ini baru bercerai kemarin, sebulan kemarin, tahun kemarin itu ya. Masa sih Pak tega saya harus menjanda seumur hidup gitu loh Pak. Masa saya harus tega sih Pak, Tuhan tega sih saya menduda seumur hidup. Saya pengen menikah lagi. Lah, udah ada pasangannya? Belum sih. Lah, belum ngapain dipikirin kesusahan sehari untuk hari ini, besok punya kesusahannya sendiri. Nah kalau kita udah mikirin kita bisa nikah lagi, kita mau nikah lagi, ya jadilah. Ya saklek aja dulu sama ayat firman Tuhan ini. Enggak lah Tuhan,
Ya ini kesalahan gue, kebodohanku. Aku udah bertobat dulu. Tapi blunder bikin nikah sama orang yang ternyata menyakitkan hatiku. Aku memutuskan bercerai dengan dia. Aku janji lah, ya udahlah, aku sendirian, hidupku untuk Tuhan. Nah terus komitmen seperti ini, beriman seperti ini, nggak mikirin yang lain-lainnya lagi. Tapi udah begini ke depannya nanti, Tuhan sanggup nggak sih mengasihi kita lebih dari yang kita bayangkan? Siapa tahu ke depannya nanti Tuhan belas kasihannya ada, mempertemukan dengan pasangan yang baru. Kita nggak tahu, saudara. Tapi jangan dipikirin, nangkep nggak, saudara? Jangan dibayangin. Apalagi sebelum menikah dengan orang, terus kita udah punya bayangan, ya udahlah gue nikmatin lah setahun 3 tahun. Nanti kalau ribut ya udah cerai aja lah. Ya sorry ya saya, dalam hati ya. Nanti kalau nggak suka ya gue ceraiin aja, nanti gue bisa nikah lagi. Jangan begitu. Ketika kita menikahi orang, kita harus komitmen. Bayanginnya tuh, gue tua, keriput, nenek-nenek tinggal berduaan sama dia di sisa hidup gue. Gue bahkan ngebayangin kalau gue mati, gue ada di ranjang gue pegangan tangan sama dia. Kalau bisa sehidup semati, mati bareng-bareng. Itu pikirannya mestinya begitu. Jangan nanti kalau udah enak gue ceraiin. Nggak bisa gitu, saudara. Nangkep ya, saudara ya? Ya kita nggak tahu rahasia ilahi lah, saudara. Ya bagi saya, kalau kita hidup sudah benar, sudah bertobat, dan kita benar-benar kerjakan yang kita bisa kerjakan. Dalam hal ini, kalau kita salah, kita bercerai, kita janji sama Tuhan akan hidup sendirian karena kita tahu bahwa nikah lagi itu dosa, zina. Kita firm di situ, terus Tuhan melihat belas kasihannya turun atas kita. Kita nggak tahu juga. Siapa tahu Tuhan bisa punya skenario yang diperbaharuinya buat kita ke depan. Tapi kalau enggak pun, emang kita bisa mati kalau kita nggak nikah lagi. Banyak orang yang akhirnya sendiri dan bahagia, ya, bisa melayani Tuhan dengan luar biasa. Nangkep, saudara, kebahagiaan itu jangan ukurannya dunia. Kebahagiaan itu ukurannya surga. Dan kebahagiaan dari surga itu membuat kita damai sejahtera sukacita. Saya berharap mengerti. Kalau nggak mengerti, masih ada pertanyaan, silahkan ditulis dalam kolom live chat, kolom pertanyaan, atau di kolom komentar. Nanti akan saya respon pada esok malam, saudara ya. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Banggaku punya Bapa sepertimu, yang tak pernah meninggalkanku. Ya, kita tundukkan kepala, kita doa. Seru banget, malah lebih lagi. Saya kalau ngomongin perceraian itu, ya firm banget gitu ya. Karena sudah saya imani, saya sudah hidupi, dan saya concern banget. Saya kepengen keluarga Kristen tuh sakinah, mawadah, warahmah. Sehidup semati, hanya kematian dari Tuhan yang memisahkan kita dengan pasangan kita, pasangan nikah kita, ya. Ya, firm dengan itu ya. Jadi jangan mainkan lembaga pernikahan Tuhan, dan juga konsisten ketika mau mengikatkan diri dalam lembaga pernikahan dengan lawan jenis kita. Itu aja yang saya tekankan dalam Deep Talk with Pastor pada malam hari ini. Tundukkan kepala, kita doa. Makasih Tuhan buat malam hari ini. Kami bersyukur kami belajar banyak soal perceraian. Dan tolong kami, mampukan kami menjadi orang-orang yang hidupnya bisa mengerjakan semua yang Tuhan perintahkan. Ampuni salah dosa kami. Yesus Kristus adalah Tuhan Juru Selamat kami hidup. Dan ke dalam tangan-Mu lah kami serahkan tubuh, jiwa, roh kami. Haleluya. Amin. Selamat malam semuanya, selamat istirahat. Tuhan Yesus memberkati semua. Haleluya. Bapak Ibu yang merasa diberkati dan ingin memberkati kami lebih lewat dana, dapat disalurkan melalui scan barcode berikut ini atau ditransfer melalui rekening yang ada di layar Bapak Ibu Saudara.